Halo guys, balik lagi di channel YouTubeku Rinzu. Guys, aku baru balik lagi. Aku baru sempet bikin video kesan aku mengantarkan Zodiac balik lagi ke Korea. 3 member, Hyunsik, Leo, dan Zayan. Aduh, aku senang banget guys, bener-bener happy. Dan se-happy itu, aku tuh masih ada perasaan berbunga-bunga. Karena dalam video ini mungkin durasinya agak sedikit panjang, karena aku akan menyelipkan atau akan mencantumkan juga video-video ketika aku bertemu dengan Zodiac di beberapa part. Jadi ketika aku ngomong ketemu di awal, aku akan selipin video itu dan kalian bisa lihat. Mungkin juga akan aku adain versi slow motionnya, jadi nggak semuanya aku taruh di short. Mungkin aku akan satukan di dalam video ini gitu. Jadi yang pertama adalah ketika aku sampai di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menunggu kedatangan Zodiac dari Solo ke Jakarta sebelum mereka balik dari Jakarta ke Korea. Aku bersama beberapa teman soblis aku itu menunggu di Terminal 3 kedatangan domestik. Ya kita ngumpul lah di satu titik gitu. Dan aku suka banget suasana pada saat itu karena benar-benar kondusif guys. Jadi security juga benar-benar ramah sama kita karena kita bisa diajak kerjasama dengan baik gitu. Visi dan misinya adalah membuat para member Zodiac walaupun berada di tengah-tengah soblis tapi mereka merasa aman dan nyaman gitu. Singkat cerita, aku sempat terpisah tuh dari rombongan teman-teman aku karena aku sempat ke bawah sebentar untuk ya sekedar ngecek lah gitu, ngeliat-ngeliat sambil memperhatikan sekeliling aku. Terus tiba-tiba ketika aku melihat ke arah atas lagi di tempat teman-teman aku ngumpul, aku tuh udah kehilangan mereka, bener-bener aku kehilangan mereka. Tapi disinilah cara kerja Tuhan yang menurut aku baik banget sama aku, yang aku bersyukur banget. Kalau bukan karena kejadian ini ya mungkin juga aku akan nggak ketemu sama Zodiac dari awal itu gitu. Jadi info kedatangan Zodiac ke Bandara Jakarta itu sampainya sekitar pukul jam 5 atau setengah 5 gitu. Jadi memang kita udah siap-siap di satu titik lah ya. Aku tiba-tiba terpisah dari rombongan aku sendiri, teman-teman soblis. Akhirnya aku buru-buru lari ke atas. Untungnya ada mas-mas OB. Nah, aku mau makasih banget buat mas-mas OB yang udah bantu aku. Siapapun engkau di sana, aku doakan supaya rezeki kamu lancar dan kamu bisa membahagiakan keluarga kamu ya. Pokoknya doa-doa terbaik buat kamu karena kamu udah menolong aku pada saat itu. Jadi ketika aku naik eskalator ke lantai atas untuk mencari teman-teman aku ketemu sama mas OB-OB itu. Aku nanya sama dia gitu kayak, "Mas, teman-teman aku yang di sini rame-rame mana?" Kebetulan juga mas-mas OB itu ada pada saat teman-teman aku rame di situ. Jadi dia nggak ketinggalan jejak teman-teman aku. Dia langsung ngabarin kayak, "Itu Kak, masuk ke dalam situ Kak, masuk ke dalam terminalnya." Ya udah aku langsung lari dong karena posisi aku tuh di luarnya. Jadi outdoornya lah ya. Akhirnya aku langsung masuk ke indoornya. Di situ bener-bener aku kehilangan mereka dalam jarak yang cukup jauh. Tapi aku beruntung banget ada satu soblis ya namanya Reta. Hai Reta. Di situ dia jalannya pelan, mungkin karena capek. Dari tadi kita udah nunggu lama. Jadi kita kayak ya udahlah jalan pelan-pelan aja. Kita juga nggak mau buru-buru. Jadi kalau memang rezeki kita ketemu. Bener aja memang rezekinya kita. Aku ngeliat teman-teman dan karena Reta yang ngasih tahu, aku nanya ke Reta kayak, "Anak-anak yang lain pada kemana ya?" "Itu Kak, di situ Kak." Oke, aku ngeliat ke bagian kiri, ya mereka ada gitu, tapi udah jauh gitu kan. Akhirnya di tengah perjalanan aku mau nyamperin mereka, aku disamperin lah sama OB yang tadi guys. Bener-bener gak nyangka tiba-tiba suddenly gitu dia nepuk-nepuk lengan aku. Terus dia bilang gini, "Kakak, kamu nungguin Korea-Korea itu ya?" "Iya mas, kok tahu?" "Tuh orangnya di sebelah kanan." Nah, sementara teman-teman aku ke kiri semua kan, aku lihat kan. Terus aku sempet yang kayak sama teman aku si Reta tuh kayak, "Ini beneran gak sih?" Teman aku bilang kayak kita di prank deh sama OB. Tapi gak apa-apa deh, nggak ada salahnya kita coba. Aku ngomong kayak gitu. Aku ke kanan yang kayak arahnya nggak mungkin gitu, teman aku ke kiri kan. Aku kayak melawan arus gitu. Ya udahlah aku coba aja. Aku jalan-jalan dari kejauhan tuh aku udah lihat. Di situ aku notice itu Leo. Bener aja aku langsung lari ke arah mereka, bener itu mereka. Dan aku langsung ngeluarin handphone dan aku dokumentasiin itu gitu. Di situ aku panggil satu-satu dan sobris itu nggak banyak di situ. Jadi aku benar-benar merasa eksklusif di situ dan aku baru pertama kali itu sedekat itu sama mereka. Jadi waktu penjemputan pertama banget mereka ke Indonesia itu aku nggak sedekat itu guys, karena aku benar-benar memberikan jarak ke mereka gitu. Karena itu pertama kali, jadi kayak gimana ya enaknya gitu. Jadi masih berpikir-pikir. Tapi setelah kesini-sini ada banyak juga sobris yang udah berhasil deket. Selama itu tertib ya udah aku akhirnya nyamperin mereka tuh dengan jarak yang cukup dekat. Menurut aku tuh deket banget karena itu pengalaman pertama aku sedekat itu sama mereka. Aku sapa mereka satu-satu. Aku sapa Hyunsik. Terus aku juga nanti sertain video sini. Dia melambai dengan sangat elegannya dan sangat baik dan ramahnya gitu sampai
Ya ampun guys, aku seneng banget. Sumpah itu happy banget. Nyapa Leo, Leo juga dadah ke aku. Terakhir aku nyapa Zayan, Zayan juga dadah ke aku. Udah, selebihnya aku masukin handphone dan aku bener-bener menikmati mereka di belakangnya mereka aja gitu. Mereka mau kemana dan aku bener-bener menikmati wajah mereka dari dekat gitu. Terus akhirnya mereka masuk ke salah satu restoran gitu. Ya udah, akhirnya aku menunggu di luar, kan nggak mungkin aku masuk gitu. Di situ aku kayak masih mikir, gila gue beruntung banget. Akhirnya aku coba untuk duduk dulu lah. Tiba-tiba teman-temanku telepon yang kepisah dari tadi, rombongan aku tadi tuh yang kepisah, nanya kamu di mana. Ya udah, aku laporin kalau aku di sini gitu, kita tunggu di luar aja. Ya udah, Soblis nunggu di luar, security juga nunggu di luar, kita bener-bener tertib, kita nunggu mereka selesai makan. Nah, sempet Zayan keluar sama Hyunsik itu, pertama Zayan dulu sendiri sama security ya, bodyguard ya, entah ke toilet entah kemana. Aku nggak ngikutin karena aku di situ jujur guys capek. Udah gitu aku kayak pengen duduk aja. Ya udah, anak-anak nyapa dan aku kayak memberikan kesempatan kepada Soblis yang tadi belum sempat ketemu di awal untuk ketemu sama mereka lah, untuk bisa ngerekam. Jadi ya kita harus solid lah, harus gantian gitu. Jadi kalau aku sih, prinsip aku pribadi, ketika aku udah dapet ya udah aku persilahkan yang lain gitu. Nggak lama Zayan balik lagi ke dalam toko roti itu, terus keluar lagi sama Hyunsik ke arah yang sama tuh, ke arah kayak toilet gitu. Mungkin mereka mau ke toilet kan. Sampai pada akhirnya Leo juga ikutan keluar, mereka bertiga ya. Jadi aku mau nggak mau harus ikut karena aku pikir mereka udah mau boarding gitu, udah mau masuk ke waiting room keberangkatan internasional. Jadi aku ya untuk terakhir kalinya sebelum LDR-an sama mereka ya aku mau nemenin mereka. Ternyata mereka ke arah sebelah kiri dari toko roti itu aku ikutin gitu kan. Dan aku di situ di off cam, aku benar-benar nggak terlalu banyak ngerekam pakai kamera. Aku nyapa mereka lagi dan aku ada momen guys sama Hyunsik dan Zayan, dan yang paling berkesan sih Hyunsik ya. Itu aku dada sama dia dan dia ngeliatin aku dan kita tatapan kayak cukup lama, dia sampai senyum lebar gitu kayak. Dan aku juga kayak yang, aduh guys, sumpah guys, itu bener-bener pengalaman yang aduh gak bakalan aku lupain banget. Aku disenyumin sama Hyunsik dan tatapan ya lama menurut aku, dengan jarak yang begitu dekat baru pertama kali. Honestly, aduh aku gak kebayang sih itu. Aduh, aku udah gak bisa berkata-kata pada saat itu. Aku cuma mau menikmati apa ciptaan Tuhan terindah yang ada di depan mataku. Udah itu aja sih. Jadi aku ngintilin mereka ke Alfa, mereka beli cemilan mungkin selama nanti akan perjalanan pulang ke Korea gitu, cemilan Indonesia ya kan. Zayan juga menunjukkan beberapa produk yang enak untuk bisa jadi kudapan gitu kan, minuman juga yang nggak usah disebutin mereknya lah. Nanti videonya aku sertain di sini. Kurang lebih seperti itu. Dan guys, di sini aku mau ngungkapin kesan yang aku dapat ketika aku ketemu sama 3 member. Semuanya ramah-ramah. Zayan itu tipikal idol yang menurut aku keterlaluan ramahnya. Kenapa? Karena semua pertanyaan dari Soblis, dari penggemar itu dijawab satu-satu. Kayak kalau misalkan dia merasa capek dan gak mau ngejawab juga bisa gitu. Tapi dia tuh dengan baiknya, dengan ramahnya membalas pertanyaan dari Soblis, apapun pertanyaan itu gitu loh. Jadi ya ampun, Zayan segitu baik dan humble-nya gitu. Dan aku menyaksikan dengan kepala mataku sendiri, anak ini, putra Indonesia ini udah ngebanggain bangsa kita gitu. Udah gitu juga punya behavior yang baik gitu kan, attitude yang oke. Ya ampun, nggak salah deh kalau misalkan dia tuh jadi idol dan punya penggemar yang mendukung dia tuh nggak salah. Karena ya idolanya aja seperti itu, baik banget gitu. Jadi aku amazed banget sama sikap Zayan tuh itu sih. Dari awal aku ketemu sama dia, nyapa dia, dan Soblis nyapa dia tuh bener-bener disapa balik satu-satu, dan pertanyaannya tuh dijawab satu-satu gitu loh. Kayak yang nanya apa, iya dijawab, nanya apa lagi, iya dijawab. Aku salut banget sih. Itu satu Zayan. Kedua, Hyunsik ya, itu orang gila sih. Itu Barbie cowok ya, Barbie cowok Asia tuh representasinya tuh salah satunya tuh cocok banget dipakai sama Hyunsik sih, karena dia udah glowing, putih, mulus. Sayangnya aku tuh nggak bisa pegangan tangan sama dia karena kepingin, tapi aku kayak yang ya udah, aku nikmatin dulu aja proses gitu, step by step kan, dari yang jauh waktu pertama kali datang ke Indonesia, sekarang udah dekat. Mungkin next time kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, mungkin aku pengen kayak bikin love sign sama dia. Pokoknya keren. Dan video ketika aku ketemu sama Hyunsik itu kameranya sempat kayak begini karena aku fokus dia dadain aku, jadi aku pengen kameranya aku geser dulu supaya dia bisa ngeliat jelas muka aku. Jadi kerasa agak geser dikit, itu bukan aku getar guys, tapi memang karena muka aku kan ketutupan kamera sedikit, dan ketika dia dadain aku balik ya kan, jadi aku mau ngebuka kameranya, maksudnya ngegeser kamera supaya muka aku kelihatan gitu. Jadi Hyunsik, this is me gitu. Jadi kayak aku dadahin balik dan senyum balik ke dia gitu loh. Itu aku slow mo juga videonya.
Dan kalau Leo biasa energetik sampai dia juga aku lihat disuruh gento, dia mau gento. Videonya mungkin kalian bisa lihat di YouTube yang lain. Kredit untuk mereka lah yang udah upload video Leo gento. Intinya kesan aku nganterin mereka pulang ke Korea itu ya itu kesan tersendiri buat aku, karena seperti aku bilang tadi, ini adalah jarak terdekat aku sama mereka sih, benar-benar sedekat itu aku sama mereka. Dan Zayan selama itu, Hyunsik selama itu, Leo selama itu, nggak salah sih kalau mereka tuh jadi idol, dan aku cuman bisa berharap bahwa karir mereka itu terus melaju. Dan aku merasa sekarang itu mereka segini aja udah susah digapai ya guys ya, tapi menurut aku ya haruslah mereka harus maju, walaupun mereka nanti semakin lebih susah digapai, tapi mereka sukses. Sebagai showbiz aku turut bahagia aja. Dari aku itu aja. Pokoknya pengantaran mereka balik lagi ke Korea mulai kalau bahasa Jawanya itu berjalan mulus, semuanya juga pada senang, semuanya pada happy. Aku pribadi juga happy, mereka juga terlihat capek tapi happy. Hyunsik juga pakai tenun dari temen aku. Oh ya, Hyunsik itu pakai tenun dari temenku yang bernama Denti, dokter hewan the best, namanya Dentira. Dia memakai tenun itu dari Denti, itu kado ya. Mungkin Denti mengatasnamakan Showbiz, tapi prakarsa atau idenya itu adalah Denti. Jadi dan itu cocok banget di Hyunsik. Bener-bener kayak udah nempel di badannya dia gitu, dengan badan dia yang glowing. Itu udah kayak, baju itu udah kayak pas aja, udah kayak nempel pas gitu, udah keren banget. Terima kasih Hyunsik sudah memakai baju khas Indonesia. Terima kasih Denti sudah menjadi jembatan warga-warga Indonesia, showbiz Indonesia untuk dinotis karya-karya bangsa berupa busana kepada Hyunsik dan dipakai, dan itu keren banget. Thank you. Dari aku videonya ini aja. Pokoknya nanti bakal ada beberapa cuplikan anak-anak jajan di Alfa, terus juga beberapa cuplikan anak-anak member-member Zodiac bolak-balik. Nanti aku sertain keterangan juga. Dari aku videonya cukup kali segini aja, menurut aku udah panjang banget. Nanti aku tambahin kalau memang ada penambahan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Komen juga yang bagus-bagus ya guys. Support terus Zodiac. Sampai jumpa di video selanjutnya. I love you guys. Stay safe, jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Bye!